Selamat sore, perkenalkan nama saya Maria, NIM 191041747, kelas pagi C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan pemasaran internasional. Pengertian pemasaran internasional: pemasaran merupakan kegiatan menciptakan dan mengevolusi harga, promosi, konsep, dan distribusi ide barang layanan untuk membawa pertukaran yang memenuhi tujuan individu ataupun organisasi selain itu untuk menjadi perusahaan internasional. Adapun tahapan-tahapan harus dilakukan. Yang pertama yaitu tahap non-oriented marketing, itu di perusahaan tidak memasarkan produknya di luar negeri dengan kehendaknya sendiri, melainkan produk dicari oleh konsumen luar negeri. Yang kedua yaitu infrequent foreign marketing, yaitu perusahaan memasarkan sendiri produknya ke luar negeri dengan catatan bahwa ada kelebihan produk untuk yang pasar domestik. Yang ketiga yaitu regular foreign marketing, yaitu perusahaan memasarkan sendiri produknya ke luar negeri dengan tujuan untuk melakukan ekspansi pasar. Yang keempat yaitu global marketing. Passion perusahaan telah terlibat dengan dunia bisnis internasional. Kegiatan tidak hanya sebatas pemasaran, sedangkan merencanakan operasional, produksi maupun bersaing di pasar internasional. Standardisasi dan kostumisasi pemasaran internasional. Perbedaan antara standardisasi dan kostumisasi yaitu standardisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi manufaktur, distribusi, promosi, dan operasi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Namun perusahaan mungkin menderita kehilangan penjualan jika produk gagal memenuhi kebutuhan minat pelanggan di pasar. Lalu kostumisasi memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap pasar. Walaupun perusahaan dapat mengorbankan efisiensi biaya dengan melakukan pada dasarnya standardisasi berfokus pada sisi biaya dari persamaan dengan mengendalikan biaya keuntungan perusahaan ditingkatkan, sedangkan kostumisasi berfokus pada sisi pendapat dari persamaan keuntungan dengan menghadirkan kebutuhan pelanggan yang unik. Dalam setiap pasar, perusahaan nilai mampu mengisi harga tinggi dan menjual barang-barang yang lebih di setiap pasar. Dalam prakteknya, kebanyakan perusahaan menghindari ekstrim kedua pendekatan. Banyak perusahaan sukses telah mengadopsi strategi berpikir secara global, bertindak secara lokal atau think global, naik locally untuk mendapatkan skala ekonomi. Bauran pemasaran global sementara tetap mempertahankan tingkat standardisasi atau kostumisasi dalam mengadopsi. Bagi sebuah perusahaan tergantung pada banyak faktor, termasuk jenis produk, perbedaan budaya antara negara asal dan negara
tuan rumah dan warga negara, dan sistem hukum perusahaan sering melakukan desain produk untuk menangkap manufaktur skala ekonomi, tetapi menyesuaikan iklan dan saluran distribusi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal tertentu. Sebuah perusahaan yang miring ke standarisasi mengasumsikan konsumen di seluruh dunia pada dasarnya mirip, tapi kemudian menyesuaikan untuk perbedaan antara mereka. Sebuah perusahaan yang cenderung ke kostumisasi menyesuaikan kesamaan di antara mereka. Sebuah perusahaan internasional juga harus mempertimbangkan struktur organisasi standarisasi, menyiratkan bahwa kekuasaan dan kontrol harus terpusat, sering dikontrol pusat perusahaan, sedangkan kostumisasi menunjukkan bahwa kantor pusat harus menyelesaikan cukup kekuatan di dalam keputusan bagi manajer-manajer lokal. Perusahaan internasional sering mengatasi masalah organisasi ini dengan mengadopsi dua langkah proses, yaitu yang pertama, keputusan untuk melakukan beberapa elemen dari baruan persamaan desain produk, merek kesamaan, dan produk VCO tuning yang dibuat secara sentral. Yang kedua yaitu kemudian manajer lockout di sebuah pada kritik program pemasaran global dan untuk mengembangkan rencana untuk melaksanakan disesuaikan elemen dari baru-baruan pemasaran seperti promosi dan distribusi. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam ringkasan. Saya ucapkan banyak terima kasih.